kali ini kita kehadiran tamu agung dari Jakarta, Bapak Rizal, sebagai Direktur Keuangan dan Umum dari PT IFG. IFG. Mungkin di awal perlu kita sampaikan bahwa kami sebelum melakukan podcast ini sudah melalui proses kesehatan yang ketat. Kita sudah di antigen, kita di swab, jadi kita boleh buka masker. Gitu Pak ya. Oke. Selamat sore terlebih sekali lagi Pak Rizal dan Pak Ronald. Senang sekali kami khususnya dari Milenial Jasa Raja Jawa Timur bisa kedatangan Bapak, dan memang ini suatu momen besar bagi kami Pak tentunya Pak, karena kami sebagai anak dari holding, Bapak sebagai induknya, ibaratnya anak merindukan induknya ya. Induknya sekarang baru datang. Mungkin juga teman-teman Jaspren di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia mungkin sedikit tahu Pak, IFG itu apa sebetulnya Pak? Terima kasih. Ini saya manggilnya Mas Ariel Surabaya atau apa nih baiknya nih? Atau Mas Diki, gimana panggilannya? Saya biasa Mas Parto Pak. Mas Parto ya. Jadi oke. IFG itu sebenarnya branding name Indonesia Financial Group. Kalau nama PT-nya tetap PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero. Itu cuman kita memang perlu membentuk ke branding baru karena seperti tadi saya sampaikan kan bahananya sendiri itu sudah ada dari sejak tahun 73 ya. Nah, kemudian di tahun 2020 pada saat pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah membentuk holding asuransi dan penjaminan, kami di holding merasa perlu untuk mereview branding name ini supaya kelihatan ada perubahan dari holding Bahana lama itu menjadi holding baru yang berbasis asuransi dan penjaminan. Karena itulah kita membentuk Indonesia Financial Group. Kenapa namanya Indonesia Financial Group itu juga menarik sebenarnya? Karena sebenarnya kita lihat dengan adanya Jasara Harja, Jamkrindo, Askrindo, Jasindo bergabung di dalam Bahana, maka sebenarnya exposure grup ini itu sudah ada dari Sabang sampai Merauke, sampai sekarang Pulau Rote mungkin kan ya. Jadi itu yang kita bilang dari ujung barat sampai ujung timur Republik ini sudah ada yang namanya anak perusahaan dari Bahana itu sendiri. Karena itu kita bilang berarti ini nasional. Kita tuh ada dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lainnya. Jadi nama Indonesia layak untuk kita masukkan sebagai branding. Kemudian kita lihat sektor kita. Sektor kita ini kan lengkap. Ada perusahaan asuransi sosial, ada perusahaan asuransi kerugian, asuransi umum. Bahkan sekarang kita bentuk IFG Life ada asuransi jiwa, kemudian ada asuransi kredit, KUR juga penjaminannya ada di kita. Maka kita bisa bilang bahwa sebenarnya kita itu mewakili financial industry secara umum. Saya lupa tadi ada tambahannya lagi, kita juga punya investment management company, kita punya sekuritas, kita punya Bahana Capital Investa, kita bahkan punya juga properti. Jadi sebenarnya hampir lengkap kita menjadi sebuah grup di industri perbankan. Hanya memang kita sekarang menyebutnya grup non perbankan karena kita belum punya bank nih, jadi anak usaha kita. Ibarat rumah makan Padang nggak ada rendangnya kalau orang bilang seperti itu. Nah, karena itu sebenarnya branding Indonesia Financial Group itu kita pilih untuk membangun image baru bahwa holding asuransi penjaminan ini hadir sebagai sebuah grup usaha non perbankan yang lengkap dari sisi aspek ada sektor industri asuransinya, penjaminan, sekuritas, dan kemudian dari sisi investment management. Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, balik lagi tadi, kenapa pemerintah membentuk holding asuransi dan penjamin? Ini jawaban pemerintah untuk melakukan holdingisasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang nantinya rentang kendali pemerintah menjadi lebih mudah untuk melihat karena akan dibantu oleh holding untuk melakukan pengawasan terhadap BUMN-BUMN itu sendiri. Dan kedua, memang pemerintah selain membangun yang namanya holding juga ada klasterisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, dan kita ini kebetulan berada di klaster asuransi dan dana pensiun. Nah, di klaster asuransi dana pensiun yang bersama-sama kita di dalamnya itu ada Ataspen, ada Asabri, dan ada Riu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam klaster asuransi dana pensiun, dan kemudian sebagai grup usaha non perbankan kita punya sektor industri, anak-anak usaha yang bergerak tadi cukup lengkap di semua sektor industri. Mungkin itu gambaran singkat ya mengenai Bahana dan branding name-nya menjadi IFG.
Berarti Bapak anaknya banyak Pak ya? Ada Anaknya dengan berbagai macam iya. karakter, dengan bermacam ya lah, ada lagunya lah Bang Kromong, ada lagunya macam-macam berarti Pak ya? Betul. Tentunya kan punya strategi khusus bagaimana Bapak sebelaku orang tua bisa mendorong anak-anaknya ini bisa maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing mungkin Pak, gitu. Seperti itu mungkin kalau saya gambarkan bahwa kita Jasa Raja tergabung dalam satu induk holding itu tadi, kita ibaratkan kita sebagai anak, kita bergerak di bidang asuransi kerugian, mungkin tentunya juga ada teman-teman kita dari Anper lainnya tentunya dari Jasindo, Jamprindo dan Askindo dan sebagainya tentunya. Mungkin ada trik khusus Bapak selaku dari induk bagaimana mengarahkan anak-anaknya itu bisa tertib, bisa tertib sekolahnya, tertib pagi-pagi bangun pagi dikasih sarapan, mandi dulu kan gitu Pak ya. Nah itu mungkin ada tip and tricksnya gitu Pak. Seperti apa Pak? Itu kalau analoginya hubungan parents dengan anak-anak ya. Kalau kita tadi sebenarnya Bahana sendiri, IFG sendiri sebagai sebuah holding company itu modelingnya sebenarnya sebagai strategic investment holding. Artinya di holding itu tidak ada operasional. Operasional itu mutlak ada di anak-anak perusahaan. Pertanyaannya tadi gimana sih sebenarnya kita menggovern ya, mengatur, mengurus perseroan ini yang operasionalnya ada di anak-anak dengan tipologi bisnis yang berbeda-beda. Betul. Teman-teman Jasa Raja mengelola bisnis asuransi sosial untuk memberikan santunan kecelakaan. Betul. Kemudian asuransi umum kerugian ada di Jasindo. Kemudian juga ada asuransi kredit dan kemudian penjaminan dan kemudian ada investment, ada sekuritas. Dengan langgam yang cukup berwarna tadi sebenarnya, nah kita itu mengurusnya pertama itu harus menyusun pedoman strategis. Nah pedoman strategis inilah aturan yang dibuat oleh holding, bagaimana nanti anak-anak itu menjalankan pengurusan perseroan di masing-masing sesuai dengan karakteristik bisnisnya mereka. Nah pedoman strategis ini memang banyak aspeknya. Kita bikin itu ada pedoman strategis yang terkait aspek aktuaria, ada aspek pengelolaan barang dan jasa, aspek operasional, aspek human capital, aspek budaya perusahaan dan lain sebagainya. Dan di awal berdirinya holding, penyusunan pedoman strategis ini kita susun bersama-sama dengan direksi dari anak-anak perusahaan dan kadif-kadif anak-anak perusahaan. Sehingga yang nomor satu kita lakukan bagaimana secara kolaborasi kita itu mengerjakan PR untuk menyusun pedoman strategis itu tanpa konsultan. Kita kerjakan sama-sama semuanya. Kenapa? Kami punya keyakinan di holding yang paling tahu bisnisnya ini kan tetap kita semua. Betul. Yang paling tahu ini di entitas Jasa Raja adalah teman-teman Jasa Raja. Persis. Jasindo juga demikian. Karena itu penyusunan pedoman strategis sangat layak kalau kita menyusunnya secara bersama-sama dan itu tidak kita lakukan tanpa konsultan, sehingga tidak menularkan kos sama sekali. Nah, mungkin itu salah satu hikmah di tengah pandemi Covid 2020 holding berdiri ya. Sehingga sebenarnya memang kerjanya 7 kali 24 jam. Dalam artian Sabtu Minggu fitcon tuh. Mungkin kalau teman-teman masih ingat dulu kadif-kadif, kemudian BOD yang dulu kita menyusun sama-sama, Sabtu Minggu kita nggak pernah berhenti. Karena selain kita menyusun pedoman strategis, at that time sebenarnya holding itu punya tugas juga untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Nah itu juga turbulensinya cukup memakan waktu dan energi yang cukup banyak di dalam holding, dan alhamdulillah dengan kolaborasi support dari teman-teman dari anak-anak perusahaan yang bergabung dengan holding, supportnya sangat baik sehingga alhamdulillah kita tuh bisa mewujudkan pedoman strategis di akhir 2020 dan kita perfection kembali itu penyusunannya di 2021 karena memang harus kami konsultasikan kepada Kementerian BUMN. Dan kemudian 2021 itu sudah bisa kita kukuhkan sebagai sebuah pedoman yang didistribusikan kepada anak-anak usaha. Dan saat ini prosesnya itu adalah holding harus melakukan monitoring sejauh mana implementasi pedoman strategis itu memang dijalankan oleh anak-anak perusahaan. Oke. Artinya termasuk juga mungkin karena kalau saya menganalogikan tetap keluarga Pak. Artinya mungkin anak-anak mungkin yang karakternya mungkin dia sama atau dia sebelumnya dia punya usaha yang kurang lebih sama. Artinya Bahana ini, BPU ini yang kita tahu sebagai IFG sekarang tentunya memiliki strategi khusus bagaimana anak-anaknya ini yang notabene di awal mungkin mempunyai karakteristik usaha yang sama atau apapun yang sama bisa disinergikan atau bahkan lebih dikembangkan untuk sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing. Seperti itu mungkin maksudnya Pak ya? Ya, betul.
Bapak ini siapa Pak maksudnya Pak? Ini Pak Ronald. Saya ngawal aja Pak. Saya lupa Pak. Saya lupa belum saya sapa Pak. Selamat sore juga Pak Ronald. Sorry Pak. Pak Ronald ini sebagai Saya Kepala Divisi Aktuaria Pak. Kepala Divisi Aktuaria. Berarti lebih ke hubungan tentang apa ya? Jangan ditanya Pak aktuaria itu Pak, karena panjang penjelasannya Pak. Nah itu dia. Mungkin bisa dengan 5 kata Ya. dijelaskan aktuaria kira. Satu kalimat Pak Ronald. Apa Supaya satu kalimat? Aktuaria just itu- friend juga tahu apa itu aktuaria ya. kan. Apa itu aktuaria Pak Ronald? Jadi aktuaria itu sebetulnya kita ada di sisi penghitung liability Pak. Jadi kalau perusahaan asuransi itu ketika terima premi, berarti kan sebetulnya dia punya kewajiban yang kita nggak tahu. Kan Jasara Harja terima premi misalnya gitu, atau misalnya Jasindo terima premi. Kita kan nggak tahu sebetulnya klaim itu kapan terjadinya. Nah, Oke. waktu itu jadi si perusahaan waktu terima preminya dia harus mencadangkan sejumlah uang supaya nanti uang itu cukup untuk bayar klaim di kemudian hari. Jadi gampangnya begitu aja Pak, sesimpel itu. Kalau untuk urusan liability itu karena pekerjaan utama aktuaris itu. Ini Pak terus terang Pak, kalau nerangin aktuaria Pak, saya nerangin ke mertua saya aja susah Pak. Waktu saya mau ngelamar istri saya susah Pak. Berarti Bapak salah milih mertua Pak. Tapi diterima sama mertua ya. Terima Pak, karena Terima. mungkin dia Pada pusing akhirnya. Pak. Bingung juga akhirnya Iya, ya. bingung kan gitu, udah 4 jam. Terus nggak lama, sebulan kemudian ditanya lagi. Saya kemarin kayaknya udah 4 jam saya jelasin, masih belum jelas juga rupanya gitu. Sebenarnya pengen tahu jawabannya sama apa enggak gitu. Iya. Sebenarnya waktu itu hampir gagal berarti Hampir karena gagal, Pak. mertuanya nggak ngerti. Iya. Tapi mertuanya bilang ya sudahlah, mau diapain lagi, punya menantu begini nggak apa-apa juga katanya. Iya. Oh gitu ya Pak Ronald, dari Iya, sisi Pak. aktuaria tentunya lebih ke bagaimana melihat perspektif perusahaan, satu perusahaan bagaimana dia dalam mengkolek dana dan juga bagaimana perusahaan itu tadi mendistribusikan dana yang diperoleh. Iya, betul, Pak. Apakah seperti Jasa Raja dalam dalam santunan, mungkin teman-teman Jasindo mungkin ada dalam satu kegiatan atau apapun yang sifatnya memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Seperti itu mungkin Pak. Betul Pak. Oh, Seperti iya. itu. Jadi Berarti sebetulnya- kurang lebih mertuanya Pak Ronald sama pemikiran sama saya. ya mungkin Pak. Tapi kan Bapak ini berapa menit nih tadi? Kalau saya waktu itu 4 jam Pak. Iya. Kalau visi dan misi AFG itu apa Pak? Mungkin Pak, kita Ya. just friend mungkin perlu tahu seperti apa Pak ya? Visi dan misi AFG Pak. Jadi visi dan misi FG itu di tahun 2020 pada saat kita susun, kita basisnya mencoba memahami apa sih latar belakang pemerintah itu membentuk holding asuransi dan penjaminan. Apa ekspektasi pemerintah membentuk holding asuransi dan penjaminan, dan apa situasi kebatinan yang sedang terjadi di tahun 2019-2020 di industri asuransi penjaminan, dimana kita tahu persis kan situasi saat itu. Kalau Just Friend ngikutin yang namanya ada peristiwa tentang Jiwasraya, Kresna, asuransi Kresna, nggak hanya di ekosistem BUMN tapi di ekosistem swasta pun terjadi problem-problem asuransi. Karena asuransi itu nggak bisa sembarangan juga kita katakan nggak punya sistemik. Kalau kita lihat kasus Jiwasraya itu kan dia impact ke capital market karena banyak investasi dari Jiwasraya itu yang dia place kemudian beli saham di capital market. Jadi goncangannya itu ada di sektor keuangan tapi masih terbatas di dua sisi, asuransi dan di capital market. Nah, kami menyusun dengan membangun tesis sebenarnya apa sih yang menjadi noble purpose kita kan? Apa sih noble purpose kita? Kehendak mulia kita itu apa menghadirkan AFG itu ada di dalam industri ini? Nah, kami sampai pada satu pemikiran kita itu juga harusnya bisa menjadi booster untuk membantu pemerintah dalam menyehatkan industri asuransi ini. Tapi kita juga melakukan benchmark. Sebenarnya kalau kita mau melakukan influence terhadap industri, kita juga harus besar dulu kan. Kita harus dilihat oleh orang. Betul. Kemudian kita membangun role model terhadap apa yang ada dalam diri kita di dalam AFG itu sendiri. Karena itu kami mencoba melakukan kajian-kajian dan beberapa perusahaan asuransi itu menjadi benchmark kita. Kalau di China ada Ping An gitu ya. Terus ada FWD juga. Nah, kita melihat kita kayaknya pengen juga punya cita-cita dengan gambaran benchmark company-company itu yang kita tempatkan. Ya udah kalau gitu kita di Asia Tenggara dulu nih by region basisnya. Tapi kita pengen jadi yang terbesar di Asia Tenggara sebagai sebuah grup usaha non perbankan. Nah, itu yang menjadi noble purpose kita. Kita pengen suatu saat menjadi sebuah grup yang besar di Asia Tenggara, dan kita pengen nanti ke depan sebagai grup yang besar harus bisa menginfluence dan mempunyai role yang jelas untuk bisa membantu pemerintah melakukan penyihatan terhadap industri asuransi
yang kita lihat sekarang sisa-sisa dari kasus-kasus yang ada saat ini kan masih ada lihat. Jadi nggak cuma kita lihat di ekosistem BUMN, karena di swasta pun juga terjadi beberapa hal di mana pemegang polis itu banyak nggak dapat kepastian hukum. Bumi Putra, kasus Bumi Putra sampai hari ini nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi alhamdulillah kemarin kalau Jiwasraya pemerintah turun tangan dengan cepat, kemudian kita bisa menyelamatkan 2,5 juta pemegang polis. Saya rasa itu bagian dari Noble Purpose-nya holding, membantu penyiasatan pemerintah, dan kita ingin menjadi satu grup non perbankan di bidang keuangan yang terbesar di Asia Tenggara. Itu gambaran visi misinya. Amin, amin, amin. Tentunya dengan semangat yang besar tentunya dari anak-anak, mungkin selaku anak-anaknya Bapak lah, selaku anak-anak holding, tentunya kita berharap apa yang menjadi visi dan misi perusahaan tentunya menjadi perusahaan asuransi yang terbesar bahkan di Asia Tenggara. Itu bisa terlaksana tentunya, Pak. Ya. Amin. Sangat menarik sebetulnya, Pak. Mungkin teman karena Bapak, saya kira Bapak waktunya tidak lama. Tapi mungkin satu ini aja, Pak. Satu statement terakhir, Pak. Bagi kami mungkin yang menjadi sedikit pertanyaan mungkin di teman-teman juga adalah kaitan dengan karena Bapak tadi sudah singgung tentang Jiwasraya dan sekarang sudah entitasnya sudah berubah menjadi EFG Life, Pak, ya. Iya, betul, EFG Life. Artinya bagaimana kepastian bahwa pihak debitur namanya, Pak, ya? Pemegang polis. Pemegang polis itu bagaimana EFG meyakinkan pemegang polis yang dulu menjadi ininya Jiwasraya sekarang menjadi EFG Life itu. Nah, bagaimana meyakinkan para pemegang polis itu bahwa mereka bisa tetap loyal, setia terhadap apa yang selama ini sudah berjalan. Bagaimana, Pak? Ya, mungkin itu tantangan tersendiri buat EFG Life ya sebenarnya. Pemerintah di tahap pertama kan memastikan bahwa pemegang polis yang sudah ikut restrukturisasi di Jiwasraya itu dipindahkan ke EFG Life. Dan komitmen pemerintah itu sudah dijalankan pemerintah, dengan pemerintah itu sudah menurunkan dana 20 triliun kepada BPUI dan kemudian diteruskan kepada EFG Life. Artinya mumpung ini juga Just Friend mungkin punya saudara atau teman ya, saya bisa titip juga menyampaikan informasi bahwa saat ini EFG Life itu secara tidak langsung tetap milik negara. Karena kepemilikan saham EFG Life itu 99% itu dimiliki oleh EFG. 1% dimiliki oleh anak perusahaan EFG lainnya namanya Bahana Capital Investa. Nah, Bahananya sendiri, EFG sendiri itu sahamnya 100% milik negara. Betul. Jadi EFG Life itu sebenarnya tetap merupakan satu badan usaha yang kepemilikan sahamnya di ujung akhirnya, ultimate-nya itu adalah negara Republik Indonesia. Jadi harusnya kehadiran EFG Life itu juga bisa memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi para pemegang polis Jiwasraya yang sudah ikut restrukturisasi dan kemudian polisnya dipindahkan EFG Life, bahwa nantinya kewajiban-kewajiban berbasis polis yang dialihkan itu akan dilakukan pembayarannya oleh EFG Life. Tantangannya adalah buat EFG Life saat ini meyakinkan kembali seluruh pemegang polis untuk terus mau menggunakan jasa dan produk-produk dari EFG Life. Dengan kami sampaikan bahwa keyakinan ini perlu karena sebenarnya di belakang EFG Life tetap adalah pemerintah Republik Indonesia. Betul. Dan jangan khawatir karena pemerintah itu sudah naruh dana 20 triliun, bayangkan Pak. Pada tahun 2021 itu adalah PMN cash terbesar yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan pemegang polis Jiwasraya. Artinya tidak perlu ada komitmen yang diragukan saat ini atau bahkan ke depan. Kenapa? Karena pertama, kami ini mengelola EFG Life saat ini, Pak, itu punya komitmen untuk membangun EFG Life yang sehat, tumbuh dan berkembang dan berbasis kepada penempatan investasi yang sangat prudent. Karena kita punya aturan di dalamnya, minimal tuh 70% dana cash yang ada di dalam EFG Life itu harus ditempatkan di surat utang negara. Nah, itu kan fix, Pak, ya. Artinya kepastian pengembaliannya itu besar sekali karena itu surat utang milik negara. Jadi mungkin Just Friend bisa menyampaikan, mungkin ada kerabat, kolega, saudara yang mempertanyakan, bertanya tentang EFG Life, nggak usah khawatir karena sebenarnya EFG Life saat ini ditangani di tangan yang benar di dalam EFG, ditangani dengan prudent, ditangani dengan kita nggak lagi mau mengulangi apa yang terjadi di Jiwasraya. Kita ingin memberi kepastian hukum kepada pemegang polis
dan kita ingin tumbuh berkembang bersama customer-customer yang sudah ada bersama-sama saat ini dan customer-customer barunya, khususnya masyarakat luas dan khususnya masyarakat di Jawa Timur dan Surabaya ini gitu. Ya. Terima kasih Pak. Saya kira mungkin dengan statement dari Bapak, mungkin Just Friend yang melihat ini sebagai follower di grup starter kita mungkin bisa lebih meyakinkan lagi bahwa percayalah EFG Live ini dibentuk oleh pemerintah tentunya juga untuk tetap memberikan pelayanan yang baik kepada para pemegang polis dengan harapan ini akan jauh lebih tumbuh dan berkembang lagi. Ada semampang bahwa kita juga sekarang sudah ada Jasa Raja, Jamkrindo, Askrindo, Jasindo, tentunya juga kita sinergi ini akan tetap terus terjaga sehingga membangun satu puncak usaha yang tentunya sesuai dengan harapan dari pemerintah tentunya seperti itu Pak ya? Betul. Siap. Jadi kepastian hukum itu sudah dan pemerintah sudah membuktikan dengan memberikan PMN 20 triliun. Siap. Terima kasih Pak Rizal. Pak Ronald mungkin mau mengurangi statement atau bahkan menambahkan statement? Nggak ada Pak, kalau dari saya mungkin tadi kan Bapak bilang anak-anak, kalau ini anak-anaknya udah besar semua. Jadi itu sebetulnya anak-anak ini sebetulnya udah mandiri ya Pak. Tinggal gimana kita maintain dengan lebih baik lagi, kita optimalkan, sebetulnya itu sih Pak. Oke, berarti Jadi kalau bahasa Pak Ronald Pak yang pernah disampaikan Ki Hajar Dewantoro, holding itu sekarang Tut Wuri Handayani. Jadi kita membimbing dari belakang, mengingatkan Pak gitu. Karena anak-anaknya udah gede-gede seperti Pak. gitu. Beda Pak. Anak Pak Ronald udah gede juga Bang? Masih kecil loh. Masih kecil. Saya boleh titip nggak satu hal lagi? Boleh Pak, buat Just Friend. Kebetulan kan kami hadir di Surabaya ini memang bagian dari kunjungan kerja holding yang tertunda tahun 2020 karena COVID dan baru bisa kami laksanakan sekarang. Satu catatan mungkin yang menjadi apa yang menjadi aspirasi holding untuk masa depan holding adalah 73% komposisi karyawan kita itu sudah generasi muda, sudah anak-anak milenial. Karena itu saya ingin menyampaikan ke Just Friend yang milenial, sebenarnya masa depan perusahaan ini ada di tangan teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Karena 10-15 tahun lagi calon-calon pimpinan ini adalah teman-teman milenial ini yang sekarang ada di AFG Group. Karena itu sebenarnya kita ingin menitipkan kepada teman-teman untuk bisa menjadi generasi yang tangguh, yang adaptif, mau belajar, jadi generasi yang berkontribusi, kemudian mampu berkomunikasi baik itu dengan teman-teman milenialnya, tapi juga dengan senior-seniornya yang agak kolonial gitu kan ya. Karena berkolaborasi. Karena kasihan juga yang senior-senior ini kan ya, nasibnya dulu sama waktu dia muda jadi milenial bosnya galak-galak, tapi dia harus nurut. Sekarang dia dapat anak buah milenial lebih galak milenialnya daripada bos-bosnya. Nah karena itu saya berharap teman-teman milenial di FG Group, Just Friend yang masih muda-muda, ayo sama-sama kita kerja bareng, sama-sama kita menyelesaikan visi dan misi perusahaan ini. Kita bisa sampai ke titik 2024 itu, dan kita punya modal yang sangat kuat karena dukungan pemerintah terhadap grup ini itu sangat besar sekali. Dukungan pemerintah atas keberadaan milenial itu sangat besar sekali. Dukungan pemerintah untuk berharap bahwa milenial ke depan ini jauh lebih adaptif, jauh lebih bisa berkompetisi, karena tantangan kita ke depan itu akan jauh lebih berat lagi. Karena itu kita juga harus menyiapkan anak-anak muda EFG Group ini, anak-anak milenial ini untuk siap menghadapi tantangan 10-15 tahun ke depan yang jauh lebih berat lagi. Karena semuanya sudah borderless, semuanya sudah digital gitu kan ya. Yang namanya perusahaan asuransi asing tuh mungkin besok sudah nongol nih sehitungan hari di kita. Mungkin dia nggak perlu bikin PT jangan di sini, tapi dia bisa jualan dengan TikTok, dengan digitalnya. Akhirnya kita, orang-orang masyarakat kita belinya justru asuransi di sana. Kenapa? Karena mungkin kita memang harus banyak belajar dari kompetitor kita untuk membangun kredibilitas, membangun bonafiditas kita itu secara konsisten. Nah itu PR besar kita sama-sama untuk mulai membangun cara berpikir, yang namanya bikin perusahaan itu harusnya sustain, harusnya bisa bertahan dalam jangka panjang, dia tumbuh dan dia sehat. Nah itu butuh orang-orang yang tangguh juga, butuh anak-anak muda yang berpikir futuristik, butuh anak-anak muda yang punya digital mindset yang baik, tapi satu dengan akhlak yang juga benar. Karena sekali lagi, tanpa budaya perusahaan yang berjalan dengan baik sebagai ruh korporasi, akan sangat sulit kita bisa menjalankan bisnis performance secara sustain.
Itu aja. Oke. Untuk Just Friend. Siap, terima kasih Pak Rizal. Saya yakin sebetulnya banyak hal yang bisa kita gali, cuma karena saya yakin dengan segala kesibukannya Pak Rizal dan Pak Ronald sebagai backing vokal tentunya juga. Kita malah justru sangat berterima kasih Pak Rizal dan tim menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Rizal, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Just Friend, demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, saya yakin pasti ada manfaatnya. Yang menjadi titik utama Jasper sebagai kaum milenial, tetaplah berusaha, tetaplah berkarya dengan maksimal, tetaplah selalu adaptif, tetaplah selalu inovatif untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita semua tentunya di AFJ Group ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Sarser. Salam Sarser. Waalaikumsalam.